gede. Akhir pekan ini, Mancing Mania Strike Back menyambangi Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bersama angler lokal, saya akan mengeksplor potensi strike di spot air tawar Waduk Sempor. Musim kemarau membuat debit air waduk mengecil. Waktu yang ideal untuk mencari keberadaan monster snakehead dan ikan-ikan konsumsi seperti nila. Mempertemukan tim nyobok dan tim penjual mendoan. Kira-kira tim manakah yang akan keluar sebagai pemenang battle fishing kali ini? Langsung aja kita menuju spot mancing. Kedua tim peserta battle fishing sudah siap berangkat ke spot mancing. Mereka sangat bersemangat dan yakin bisa memenangkan trofi bergengsi dari Mancing Mania Strike Back. Udara sejuk dan pemandangan sekitar waduk seakan menyambut battle fishing antara kedua tim. Ya, halo Strike Mania. Ini sekarang saya lagi perjalanan menuju spot. Dan sekarang saya ini satu tim sama tim Lady Angler nih. Tim penjual mendoan, ada Mbak Mayang sama Mbak Anci. Karena kurang orang, jadi saya bantuin tim Lady nih. Dan ini sekarang perjalanan dari dermaga mungkin sekitar 20 menitan. Ini nama spotnya Jariah. Jadi nama-nama spotnya berdasarkan tokoh-tokoh yang ada di dekat spot katanya tuh. Mancing nyobok adalah metode mancing yang cukup unik dan tradisional. Pemancing akan berendam setengah badan di air sambil membawa umpan lumut dan joran tegek. Target utamanya adalah ikan-ikan nila babon dan jika beruntung bisa mendapatkan spesies ikan lohan. Saya dan tim Lady Angler juga memutuskan bergabung untuk mencoba peruntungan di mancing nyobok. Semoga gak boncos ya Strike Back Mania. Nah ini sekarang saya mau nyoba juga nyabak nih. Ini teman-teman yang dari tim pemancing dari tadi udah turun duluan. Sepertinya Bom-Bom dan kawan-kawan tidak salah memilih spot. Strike! Umpan lumutnya berhasil menggoda seekor ikan nila ukuran medium. Ikan pun berhasil didapat. Skor untuk tim nyobok. Bom-Bom sedang on fire. Umpan lumutnya kembali memakan korban. Mantap! Kembali seekor ikan nila ukuran medium berhasil menambah perolehan skornya. Ikan nila merupakan ikan konsumsi favorit segala kalangan. Harganya yang terjangkau dan kandungan gizinya yang cukup baik membuat ikan yang satu ini mudah kita temui. Meski hanya seekor ikan nila, tapi sensasi tarikannya cukup mantap. Karena memang menggunakan teknik yang terbilang unik. Ikan nila sekitar setengah kiloan lah. Mancing Mania Strike Back, mantap. Ini umpannya pakai apa nih mas? Umpannya pakai lumut. Pakai lumut nih umpannya nih. Ini targetnya ikan apa aja berarti mas? Ikan bae sama ikan ya. Ikan nila ya paling nila. Ikan mujair sama ikan nila. Jadi umpannya baunya seember gini nih, banyak banget. Oke, ntar saya mau nyoba juga mancing pakai tegek ini, mancing nyobok. Moga-moga bisa strike. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Saking asyiknya memancing, kedua Lady Angler ini sampai tak sadar kalau ember umpan lumutnya sudah hanyut terbawa arus. Mas, tolong! Tendang! Pakannya tendang! Sepertinya konsentrasi dari tim mendoan sudah mulai pecah nih. Baru ditinggal sebentar saja, tim nyobok udah strike lagi nih.
Kali ini Pato yang unjuk kebolehan strike nyobok. Mantap! Ya, strike. Panen strike belum berakhir. Saya melempar umpan lebih jauh. Dan hasilnya, strike! Wow, lumayan juga ternyata tarikan ikan nila saat posisi kita setara dengan air. Rata-rata pemancing nyobok bisa bertahan di air hingga seharian. Dinginnya air waduk Sempor bukan halangan. Selama kita berhasil membawa pulang ikan hasil pancingan. Ikan nila merupakan spesies omnivora dan sering dimanfaatkan sebagai pengendali gulma atau tanaman air. Ikan ini berasal dari Sungai Nil di Afrika dan dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Dari tim Mendoan, pundi-pundi strike kembali bertambah. Fish on! Sepertinya tim Mendoan tidak mau dipandang remeh nih. Semangat mereka pantang menyerah, benar-benar patut diacungi jempol nih strike back mania. Ayo Ci, tarik ikannya ke permukaan. Ya, seekor ikan nila kembali menambah tabungan ikan tim Mendoan. Mancing mania strike back mantap. Duet Bom Bom dan Pato menjadi mesin strike yang sulit dikalahkan. Sementara di tim Mendoan, strike menjadi milik Mayang. Fish on! Strike! Aduh. Lawan ikannya Mama Ci, ulik ya Mam. Oh iya, gue ketot banget gede gue. Wah, kuli mana Mama Ci? Gede nih. Mancing mania, kuli maning dia pas banget nih selauan yang rumah. Ya Allah, gede mending ulih. Nah, ini baru mantap. Skor bertambah untuk tim Mendoan. Kita kembali ke tengah waduk. Battle fishing kembali memanas. Tim nyobok yang sudah kembali ke tepian mencoba peruntungan lewat mancing dasaran. Tak sia-sia, umpan Goden langsung dapat sambaran. Strike! Joran teleskopik miliknya melengkung kuat ditarik ikan. Goden tetap santai dan belum beranjak dari tempatnya. Ikan apa gerangan? Ternyata seekor ikan sapu-sapu yang ia dapat. Strike Mania pasti tahu betul reputasi ikan yang satu ini. Spesies ini sering disebut ikan cleaning service karena jasanya sebagai pembersih kaca akuarium. Sapu-sapu atau bandaraya adalah kelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika Selatan. Habitat mereka ada di dasar sungai atau danau dan dikenal sebagai pemakan lumut. Ikan ini bisa hidup berdampingan dengan segala jenis spesies karena sifatnya yang pasif alias lebih banyak berdiam diri. Ya, skor bertambah untuk tim nyobok. Waduk Sempor punya nuansa yang berbeda dari waduk-waduk yang pernah saya sambangi. Kemarau panjang membuat air surut terlalu jauh. Spot-spot anak sungai yang potensial sebagai rumahnya monster snakehead cukup sulit untuk ditembus. Oh ya Strike Mania, ngomong-ngomong tentang Mendoan, pasti kalian semua pada kepo nih.
Dari mana sih kedua tim peserta battle fishing kali ini berasal? Yuk, kita tengok sebentar awal mula pertemuan kedua tim. Cerita bermula saat saya baru tiba di Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya beserta komunitas mancing nyobok sedang survei lokasi untuk rencana mancing kami. Awalnya saya melihat semua masih baik-baik saja. Apalagi penjual mendoannya juga ayu-ayu lah strikeback mania. Pesanan saya pun akhirnya datang. Disinilah awal mula kericuhan terjadi. Oke mas, Ya, sambelannya. kasih mbak. Oke, sambelnya. Ya. Kasih. Mendoan kunti mbak. Kosit tekiona. Oke, mendoannya. Jeneng mendoannya ireng temen kok. Ya wis gue bayar, si wingi belum dibayar kok. Ya kan sing wingi-wingi, siki-siki masa ireng kayak gini Ya lah. tak, nek koy orang bayar-bayar, aku puputan ke priwejal. Bayar disit gue. Udah mbak, jangan ribut-ribut ini. Teman-teman saya nih pada kelaparan mau mancing, malah dibikinin kayak gini tempenya. Urung bayar mas ke priwe. Udahlah, mendingan ini pada ikut mancing aja gimana mbaknya? Terus dilunasin mas. Iya, ntar kita battle nih. Kalau misalkan emang timnya mbak menang, ntar saya lunasin dah ini. Temenan lo mas. Bener. Harus si wingi-wingi. Iya. Waduh, ada-ada saja nih strike mania. Urusan utang piutang terkadang jadi masalah krusial. Daripada ribut-ribut, ayo mbak, kita selesaikan hutangnya lewat battle fishing aja ya. Nah ini si ikan sapu-sapu ternyata saluran pencernaannya tuh panjang banget. Jadi ikannya ukurannya kecil tapi pas begitu dibuka abdomennya, perutnya. Battle fishing kali ini berjalan sangat seru. Aksi saling kejar poin tak terelakkan lagi. Seekor sapu-sapu juga menjadi salah satu koleksi strike salah satu tim peserta. Mancing nyobok yang memaksa semua peserta masuk ke dalam air untuk mendapat strike. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang battle fishing kali ini? Mari kita saksikan kelanjutannya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Strike Back Mania, pada battle fishing kali ini, saya juga akan melakukan proses bedah terhadap dua jenis ikan sekaligus. Ada si unik ikan sapu-sapu dan spesies tilapia atau nila. Ya, ini sekarang di depan saya udah ada 2 ekor ikan hasil tangkapan kita nih hari ini nih. Dan kita mau coba bedah nih. Dan kita mau bandingin antara 2 spesies ini kira-kira apa aja nih perbedaannya. Nah, ini dia ikan sapu-sapu atau ikan pleko. Nah, ini dia punya ciri khas nih, badannya kulitnya tuh keras banget. Nah, si ikan sapu-sapu ini termasuk ikan hama dia. Nah, dan termasuk ikan yang invasif. Jadi dia bisa, kalau misalkan dia masuk ke suatu habitat, dia bisa ini menghilangkan ikan-ikan yang penghuni asli habitat tersebut. Nah, ini unik nih, si ikan sapu-sapu ini, kalau teman-teman lihat nih ntar, bibir bawahnya itu kebagi jadi 2 nih. Jadi seakan-akan bibirnya ada 3. Yang atas 1, sedangkan yang bawah ada 2 nih. Dan ini yang unik juga, ikan sapu-sapu ini bisa hidup, dia bisa ambil oksigen dari udara juga. Jadi sama kayak ini ya, ikan-ikan dari keluarga snakehead, ikan keluarga cana yang bisa ambil oksigen dari udara. Jadi termasuk ikan sapu-sapu ini. Makanya dia termasuk ikan yang susah matinya nih, gampang beradaptasi. Ditaruh di mana aja hidup dia. Di seluruh badannya, seluruh sisik-sisiknya nih ada duri-duri kecil nih. Jadi ikan ini juga nggak bisa, pemangsa tuh ikan predator juga jarang mau makan ikan ini nih. Karena kulitnya keras, terus banyak duri-durinya.
Makanya juga nih ikan jumlahnya banyak banget. Karena nggak ada predatornya nih. Hampir nggak ada ikan yang mau makan ikan ini. Nah ini kita sekarang mau coba bedah. Nah ini si ikan sapu-sapu ternyata saluran pencernaannya tuh panjang banget. Jadi ikannya ukurannya kecil tapi wah pas begitu dibuka abdomennya, perutnya, ini usus semua nih. Dan panjang banget. Ini mungkin pengaruh karena makanannya yang sangat macam-macam ya, termasuk alga dan mungkin sampah-sampah lain yang dia makan nih. Jadi baru saya lihat nih ikan saluran pencernaannya seperti ini. Dan kemudian si ikan sapu-sapu ini dagingnya dikit banget. Ini lah ikan hama kayak gini nih, jadi nggak bisa dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi juga. Dagingnya dikit, kulitnya keras. Kemudian ikan ini karena hidupnya banyak di perairan-perairan yang agak kotor ya, jadi banyak residu limbah di dalam daging ikan ini. Jadi memang sebaiknya ikan ini jangan dikonsumsi. Nah, sekarang kita mau bahas ikan nila nih. Dan kita akan bandingkan dengan ikan sapu-sapu. Ini tadi ikan sapu-sapu kalau misalkan dilihat, dia bentuknya agak gepeng. Nah, sedangkan kalau yang ini ikan nila, dia gepengnya secara vertikal nih. Sedangkan si ikan sapu-sapu dia gepengnya ke samping, ke lateral dia. Ini udah satu perbedaan nih. Karena si ikan sapu-sapu ini lebih senang dia di dasar. Sedangkan si ikan nila ini kebanyakan mainnya di permukaan. Ternyata cukup banyak fakta unik yang bisa kita gali dari proses bedah ikan sapu-sapu dan nila. Mantap! Umpan casting langsung saya lempar ke titik-titik potensial strike. Tiba-tiba umpan saya dapat sambaran hebat. Strike! Baik, strike! Tarikan terasa cukup kuat. Namun piranti yang saya pakai kali ini juga tak kalah perkasa. Ikan terus memberikan perlawanan. Cukup gede nih kayaknya size-nya. Dalam posisi ini kita harus lebih sabar dan konsentrasi penuh. Salah memilih manuver bisa berakibat tali putus atau ikan lepas. Luar biasa, ini melebihi ekspektasi saya. Ini kayaknya size. Seekor toman yang cukup besar berhasil menjadi strike pembuka saya. Sejatinya ikan ini bukan penghuni asli Waduk Sempor. Kemungkinan terbesar, ikan ini masuk melewati irigasi atau berasal dari bibit yang dilepaskan oleh pemancing. Sayangnya belum bisa diketahui secara pasti kapan ikan predator ini mulai ada dan berkembang biak di Waduk Sempor. Ini dia, toman Waduk Sempor nih. Ini lumayan gede nih, 3 kiloan nih size-nya. Dan ini udah masuk size target kita hari ini nih. Ini dia monster snakehead yang saya cari. Giant snakehead yang juga menjadi incaran para pemancing freshwater. Masyarakat Jawa sering menyebut ikan ini dengan nama kamal. Di habitat aslinya, ukuran ikan bertaring tajam ini bisa sampai 1 meter nih strikeback mania. Ayo kita cari lagi yang lebih besar ya. Dan dia ikan ini dari tadi ngelawan terus nih. Dia sampai masuk-masuk ke bawah perahu juga. Jadi tadi kita nyesuaiin juga nih posisi kapalnya dari tadi, jadi makanya naiknya agak lama nih. Dan emang udah pas naik nih ikannya udah agak lemes nih karena fight-nya lama. Moga-moga bisa dapat size segini lagi nih ntar nih. Oke, mancing mania strikeback, mantap. Keran skor tim Mendoan pun mulai terbuka. Wah, umpan Enci dapat respon ikan. Fish on! Lady angler yang satu ini nampak kurang siap meladeni fight ikan. Sandi bantuin, Mas Sandi. Iya Mbak, bentar. Berat. Wih, strike lagi Mbak. Lagi nih, aduh berat. Mana-mana masih jauh nih Kayaknya kayaknya Mbak. dapet yang gede nih. Bentar Mbak, pelan. Ikan
Lapangnya ini ya dapatnya. Terus Mbak. Ini dia udah nyampe. Tarik Mbak, tarik. Gulung terus, gulung. Mana tadi, mana? Oh, kasih bawa kapal. Hanya butuh satu manuver saja, ikan buruan Enci akhirnya berhasil melepaskan diri. Waduh, kurang kuat tuh hook up-nya. Jadi kabur deh ikannya. Jan. Mbak putus, Mbak. Ya terus ke priwen kalau nulis. Ya mancing lagi lah. Mancing mana ya yang putus kayak gini ya udah dibayar engkau lah. Terus ke priwen. Iya masih banyak. Ya wis mancing mana yuk, berdiri yuk. Jangan patah semangat, waktu masih panjang. Nih kemungkinan besar nih tadi strike-nya ikan toman nih karena talinya putus nih dan giginya kan si toman giginya tajam. Dan ini tadi fight-nya tenaganya gede lari. Ya mancing lagi lah Mbak. Ini talinya juga pakainya kecil banget nih. Iya Mbak, ntar nih pasang lagi umpannya lah, mancing lagi. Melihat tim mendoan mulai dapat sambaran toman, tim sebelah gak mau kalah nih. Mereka langsung banting haluan memainkan piranti casting. Ya, bom strike! Ikan apa gerangan? Tarikannya cukup merepotkan angler kelahiran Kebumen ini. Dengan piranti joran oversize, tentunya fight ikan jadi terasa lebih ringan. Mantap! Ikan toman sekitar bobot 2 kiloan. Mancing mania strike back, mantap. Parade strike masih berlanjut. Kedua tim terus melempar umpan dengan penuh semangat. Penantian Mayang berbuah manis. Kesabarannya diganjar dengan perolehan sebuah strike. Fish on! Lady angler asli Kebumen yang satu ini sedikit panik karena belum pernah merasakan sensasi tarikan ikan snakehead besar. Mas Andi, rawangi dong. Gede banget ya mesti waktu abot. Ikan toman masuk kategori top predator karena memangsa segala jenis ikan, serangga, kodok, dan reptil kecil yang ada di teritorialnya. Ikan toman menyebar luas di Indonesia, utamanya di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Selain di Indonesia, ikan dengan corak sisik berwarna ini juga mendiami wilayah perairan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Mancing mania strike back, mantap! Hari semakin sore, sisa waktu yang dimiliki para peserta sudah tidak banyak lagi. Dua tim sepakat menyudahi pertempuran. Waktunya kita umumkan siapa yang berhak menerima trofi dari Mancing Mania Strike Back. Ya, battle fishing hari ini udah selesai. Dan ini kita mau coba hitung nih yang perolehan masing-masing tim. Tim mendoan ada 5 ekor. Nih, tim mendoan ada nilainya 3 ekor. Ini sama tomannya ada 2 ekor. Dan tim pemancing nilainya ada 5, sapu-sapunya 2, sama tomannya 1. Jadi ada 8. Jadi yang menang adalah tim pemancing. Ternyata sang penguasa wilayah lah yang keluar sebagai pemenangnya. Buat tim mendoan, jangan kecil hati. Kita sudah berusaha maksimal. Hukumannya sesuai perjanjian awal ya. Kalau tim mendoan kalah, hutang kawan-kawan nyobok lunas. Dan kita bisa makan mendoan sepuasnya. Nah, buat tim lady nih, tim mendoan karena udah kalah, jadi ini utangnya dihapusin ya. Setelah itu kita mau kasih hukumannya gimana nih Mas? Kita hukum ya? Pokoknya kita hukum. Lah ini mau dihukum malah ke WC. Oke deh, kalau gitu. Mancing mania strike back, mantap!
Keesokan harinya, saya dan komunitas nyobok kembali ke lapak mendoan Duo Lady Angler untuk menikmati mendoan gratis. Kan kemarin di sini ya Mas ya? Iya di sini kemarin. Mbak, ini yang jual-jual mendoan di sini kemana ya Mbak? Tutup Mas, suara buka loh Mas, kayaknya tutup. Aduh, katanya kemarin cuma ke toilet ya, nggak balik-balik. Ya kemarin bilangnya ke toilet. Ini malah nggak jualan lagi. Gimana nih Mas? Pupus deh harapan tim nyobok untuk makan mendoan gratisnya. Mempertemukan dua peserta dengan karakter yang sangat berbeda, battle fishing kali ini digelar di Waduk Sempor, Kebumen, Jawa Tengah. Tim nyobok yang merupakan para pemancing senior harus menghadapi perlawanan sengit dari tim mendoan yang berisikan Lady Angler penjual mendoan. Ikan-ikan top predator air tawar dari jenis snakehead sudah berhasil landed di kapal masing-masing peserta. Battle fishing pun masih terus berlanjut untuk menentukan pemenang yang akan mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Bag. Mantap! Strike Bag Mania, mancing belum lengkap rasanya kalau belum menikmati sajian kuliner lokal. Pas banget nih, soalnya gagal makan mendoan dan sekarang perut saya sudah lapar. Kita masak-masak ikan hasil tangkapan aja ya. Ya, ini sekarang saya udah sama teman saya, pemancing, Mas Bonbon. Ini mau masak apa nih Mas, kita Mas? Nila sambal kemangi. Nila sambal kemangi. Oke nih kalau gitu saya bersihin nilanya ya. Iya. Mas nyiapin bumbu tumisnya kali ya, sambalnya? Oke. Bumbu dan bahan-bahannya gampang banget. Tinggal siapin bawang-bawangan, aneka cabai, dan perintilannya. Ayo Mas Bom-Bom, bantu saya ulek bumbunya ya. Urusan ikan biar saya yang bersihkan. Nila punya daging yang cukup tebal. Sebelum dimasak, kita sayat dulu bagian sisi tubuhnya agar bumbu mudah menyerap. Jangan lupa buang sisiknya agar lebih nyaman saat dikonsumsi. Selanjutnya, ikan saya marinasi dulu menggunakan garam dapur ya. Ini setelah kita bersihin dan kita iris-iris gini, ini kita kasih garam nih. Biar selain menghilangkan amis sama lendirnya, ini juga memberi rasa nih. Goreng ikan nilanya dengan metode deep fried agar lebih renyah dan matangnya sempurna. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 20 menit sampai warna ikan berubah warna menjadi kecoklatan. Oke, ini kita udah kelar goreng-goreng ikannya, sekarang kita mau tumis bumbunya. Kita nantikan seperti apa nih rasa sambal racikan Mas Bom-Bom. Aromanya langsung menusuk hidung, bikin perut saya tambah lapar. Biar tambah proteinnya, tambahkan potongan tahu sesuai selera. Saat bumbu sambal hampir matang, masukkan juga gula Jawa secukupnya. Langkah terakhir, masukkan ikan nila goreng yang disusul dengan potongan daun kemangi yang aromanya khas. Ini dia masakan kita hari ini. Nila sambal kemangi ala Waduk Sempor. Mas. Saatnya santap siang. Wah, aromanya mantap Mas Bro. Gak ada mendoan, nila sambal kemangi pun jadi.